Ini digeser nggak apa-apa ini mejanya. Lampunya dinyalakan nggak belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba maju yang sini. Maju aja. Ya. Gak maju sampai sini. Di sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Yang sana maju biar belakang bisa dipakai. Ya, sana. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillah. Maju aja. Ya, ya. Pagi ini kita lanjutkan kapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jilid 1 dari Kiai Haji Munawar Khalil, yaitu masuk Islamnya Zubair Ibnul Awam. Nasab dari Zubair adalah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, dari sini maka Zubair Ibnul Awwam bin Khuwailid bin Asad. Maka ayah dari Zubair yaitu Al-Awwam itu adalah saudara dari Khadijah. Jadi Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad. Kalau Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Nah, jadi ini saudaranya Khadijah. Nah, dia masih famili dengan Khadijah, jadi ya termasuk orang yang kaya, keluarga kaya raya. Sedangkan ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Nah, sehingga ibunya ini nasabnya ketemu dengan Rasulullah SAW karena ayahnya Nabi itu Abdullah bin Abdul Muthalib. Sementara ibunya Zubair, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, jadi ini adalah bibinya Rasul. Dari jalur ayahnya Zubair, ya, itu ketemu dengan istri Rasulullah SAW. Dari jalur ibu itu ketemu dengan Mbah Buyut, ya. Simbah, ketemu Simbah.
karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Zubair ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi putra dari simbahnya Rasulullah, putri dari simbahnya Rasulullah. Zubair ini ayahnya meninggal ketika terjadi perang Fijar. Ya, terjadi perang Fijar, ayahnya yang bernama Al-Awwam itu wafat. Sedangkan Sofia, ibunya Zubair itu pernah menikah ya 2 kali. Yang pertama dengan Al-Harith bin Harb bin Umayyah. Nah, ini juga suaminya juga keturunan bangsawan ya dari Umayyah. Makanya gimana ini ya, dia ya dekat kalau dari jalur ibunya itu Bani Umayyah ya, dari jalur ibunya dengan Bani Abbasiyah. Kemudian meninggal dan menikah yang kedua dengan Bapak Zubair itu Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad. Ya. Nah itu kalau Zubair ketemu dengan Rasulullah SAW, bapaknya itu kakek keberapa ini? 1, 2, 3, 4, kakek keempat. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Sedangkan Zubair itu Zubair ibnul Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ketemunya di situ. Nah, ini nasab. Nah, memang orang-orang Mekah itu sebenarnya kan satu terah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ya. Dan tradisi orang Arab itu menghafalkan nasab. Ya, menghafalkan nasab dari dulu, tertulis atau tidak tertulis. Ya, mereka hafal nasab. Nah, Zubair bin Awam lahir tahun 594 Masehi. Ya. Kalau Rasulullah SAW 570 Masehi. Nah, sehingga selisihnya 24 tahun ya dengan Rasulullah SAW. Nah, sehingga sejak kecil memang dia sudah yatim. Ya. Dia mendapat gelar Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nanti meninggalnya dipenggal ya kepalanya. Dia jadi gubernur Mekah, ya Ka'bah diserbu. Nah di saat itulah dia tanya sama ibunya, bagaimana ibunya namanya Asma. Ya, mengatakan ya kamu harus keluar, ibu nggak suka, itu sudah buta, ibunya sudah buta. Maka Zubair keluar, perang dan dipenggal. Bukan Zubair ya, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Nah kunyahnya, yaitu juga gelarnya, julukannya adalah Abu Thahir. Abu Thahir ya, Abu Abdillah ya, karena dia bapaknya Abdullah. Julukannya adalah Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Hawari, yaitu pengikut Rasulullah seperti Hawariyun ya. Hawariyun itu biasanya dikenal dengan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Hawari Rasulullah itu Zubair. Atau dia juga disebut Farasul Islam, yaitu apa ini? Sebenarnya ini penunggang kuda ya, Faros, ya, penunggang kuda di dalam Islam. Fisiknya Zubair itu tinggi orangnya, ya, sampai-sampai kakinya itu bisa menyapu tanah
kalau dia naik kuda, ya, saking duri. Kulitnya putih, jambangnya tipis, tapi rambutnya tebal. Bagaimana masuk Islamnya Zubair? Nah, ini termasuk kelompok yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat produktif. Ya. As-Sabiqunal Awwalun itu hampir semuanya diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita kenal kemarin Utsman bin Affan, ya kan? Kemudian sekarang Zubair Ibnul Awwam. Nanti Tolhah Ubaidillah, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu masuknya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasul pernah menyampaikan, seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan orang sedunia, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Salah satu alasannya apa? Ya dia produktif, yang ngajak orang masuk Islam. Padahal Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Kalau seseorang itu mendapat hidayah lewat tangan kamu, satu orang saja, maka khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, makanya Abu Bakar sangat produktif ya. Kalau ditimbang ya sulit. Nah dari situlah apa isinya ya kita nggak tahu ya apa yang diomongin Abu Bakar ya. Kenapa orang bisa masuk Islam lewat beliau? Ya, setelah menerima dia masuk Islam menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Beliau termasuk generasi awal di dalam Islam. Ya. Siapa? Zubair Ibnul Awwam. Nah, sebagaimana tradisi atau karakter Mekah itu bukan orang yang pekewuh gitu ya. Karakter Mekah itu bukan orang yang pekewuh, sungkan, terus ngomongnya nggak jelas. Nah, itu enggak. Ya, seperti Zubair ini, ketika dia masuk Islam, ya ketemu dengan Rasulullah SAW, ya dengan sepenuh hati, ya dia menerima Islam itu. Jadi tidak setengah-tengah, misalnya pekewuh sama Abu Bakar, gak enak sama Rasulullah, itu enggak. Ya, kalau dia masuk Islam, ya masuk Islam dengan seluruh konsekuensinya. Ya. Saat itu Zubair ada yang menyebut umur 16 tahun, dia masih SMP kelas 2. Ada yang menyebut 12 tahun, SD kelas 6. Ya, 12 tahun itu SD kelas berapa? 6 juga. Kelas 6 ya. Jadi bisa bayangkan sahabat Nabi itu anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib ya 10 tahun. Nah sehingga kita ini kalau dakwah jangan berat ke orang tua. Ya. Dakwah ke lansia, apalagi lansia itu ya ini masuk. Ya lansia itu kalau secara matematis umurnya kan lebih dulu mati dia daripada kita. Ya. Secara matematis ya. Berarti kalau kita tua, mereka sudah mati. Ya kan? Nah, terus gimana perjalanan Islam berikutnya? Nah, ini yang sulit. Yang kedua, orang tua itu biasanya sulit untuk dipengaruhi. Dia sudah punya pemikiran sendiri, ya, punya gaya sendiri. Jadi sulit. Ya. Itu pun kadang-kadang kita harus banyak ngomong. Ya, itu juga habis waktu juga. Ya. Belum lagi kalau mutung ya kayak Egy Sujana itu ya katanya keluar dari PKS padahal belum pernah masuk PKS ya. Karena PKS nggak mendukung Anies Baswedan ya, kenapa ya karena orang tua ya kayak gitu sulit ya. Maka jangan sibuk dengan orang tua, sibuklah dengan anak muda. Kalau Anda di kos-kosan ya lihatlah anak-anak muda gimana di sana ya. Bisa dinyalakan itu kipasnya. Yang di Gowo ya coba dibina anak-anak muda sekelilingnya ya. Walaupun masih kecil. Tidak apa-apa.
Rasul pernah menasehati usikum bisyababi khairan, ya. Berbicaralah, berwasiatlah dengan kepada anak muda dengan baik-baik. Fa innahum arafu afidati. Ya, mereka itu sebenarnya orang yang lembut jiwanya, anak muda itu. Innallaha ba'atsani basyiran wa nadhiran. Allah itu mengutus aku dengan basyiran, kabar gembira, wa nadhiran, ya. Terus fakhaliful asyuyukh, yang menolak aku itu adalah orang-orang tua. Yang dekat pada Rasul, anak-anak muda. Ya, nah jadi pemuda ini penting. Ya. Coba periwayat hadis, ya, 7 ranking besar itu pemuda semua. Jadi asabiqunal awalun ini generasi yang masuk surga ini nggak ada yang termasuk periwayat hadis. Periwayat hadis yang banyak, ya. Misalkan pertama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu mudah, masuk Islamnya aja belakangan. Ya, 3 atau 4 tahun sebelum Rasul itu wafat. Itu baru masuk Islam. Ya, itu ranking pertama. Yang kedua Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar itu selisihnya dengan Rasulullah SAW itu 42 tahun. Ya, jadi masih muda. Anas bin Malik, ya, selisihnya 43 tahun dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasul wafat, ya dia masih 20 tahun, ya kuliahnya belum selesai. Ya. Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang menjadi perawi hadis terbanyak, ya, keempat dari seluruh perawi. Ketika beliau 9 tahun dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang paling populer, ya. Walaupun ada riwayat lain. Ya. Tapi yang populer karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi ini istri yang paling muda. Kemudian Ibnu Abbas itu ketika umur 13 tahun Rasul wafat. Ini perawi hadis terbanyak. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini muda semua, nggak ada sahabat awal, nggak ada. Ya. Nggak ada Zubair, nggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Zaid bin Harithah, nggak ada. Nah sehingga mari kita perhatian, ya, dengan anak-anak muda. Ya. Walaupun SD, ya, walaupun SD. Nah ketika Zubair masuk Islam, Pak Liknya namanya Nufail bin Khuwailid itu marah sama Zubair, ya. Dia kemudian menggulung Zubair dengan tikar dan tikarnya dibakar sama dia. Ya, alhamdulillah Zubairnya nggak mati. Nah tetapi gaya Arab gitu, kalau melarang ya dengan cara keras, ya kalau menerima ya dengan seluruh keyakinannya. Maka di Mekah itu nggak ada orang munafik. Sehingga kalau 13 tahun di Mekah, akidah itu diajarkan di tempat itu, jelas akidah itu. Yang dimaksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Karena di tempat itu nggak ada larangan minuman keras, nggak ada larangan zina, nggak ada larangan perang, nggak ada. Ya. Tapi akidahnya, ya, mantap. Ya. Istri Zubair yang populer yaitu Asma binti Abi Bakar. Asma itu istrinya Zubair yang kemudian punya nama anak Abdullah bin Zubair. Dikenal dengan Ibnu Zubair. Saat itu nama Abdullah populer, ya. Anaknya Umar juga Abdullah, sehingga disebut Ibnu Umar. Anaknya Zubair Abdullah, Ibnu Zubair. Anaknya Abbas Abdullah, Ibnu Abbas. Ya. Siapa lagi, ya? Anaknya Abu Bakar itu juga Abdullah namanya. Istri yang lain, dan yang heboh istrinya ini, ya, yaitu Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, hebohnya apa? Saking cantiknya istrinya. Atikah ini diberi gelar istri para syuhada. Ya. Atikah ini sebenarnya suami pertamanya adalah Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Atikah ini. Ya. Ini apa? Saking cantiknya, Abdullah itu orang yang masjid.
Jadi Abu Bakar berangkat ke masjid, dengar suara anaknya ngobrol sama istrinya, si Atikah. Pulang ke masjid, sama masih ngobrol juga. Sampai kemudian berapa kali terjadi, ya zaman dulu, ya, sikap sahabat orang soleh itu gitu. Dia memerintahkan Abdullah cerai dengan istrinya. Kalau zaman sekarang masuk pelanggaran HAM itu ya. Akhirnya dicerai Atikah itu. Cuman ketika dicerai, Abdullah itu mentalnya nggak stabil. Itu zaman sahabat itu. Sampai dia bikin puisi tentang apa ya, cintanya pada Atikah. Ya, sahabat-sahabat menasihati Abu Bakar itu supaya dinikahkan lagi anaknya. Nah, kemudian Abu Bakar menikahkan lagi Abdullah dengan Atikah dengan janji yang nggak boleh meninggalkan kewajiban. Nah, kemudian Abdullah meninggal, mati syahid. Nah, sebelum meninggal tuh Abdullah udah bikin persepakatan sama Atikah itu supaya kalau aku mati kamu nggak usah nikah. Ya. Artinya kau milikku selamanya. Nah, gitu ya. Nah, ketika Abdullah meninggal, Atikahnya dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya, Atikah sudah ngomong, saya bikin perjanjian, ya dibayar dendanya, ya Pak, kafarotnya. Nah, pinternya Umar gitu. Bayar kafarot, Atikah dinikahi Umar. Ketika dinikahi Umar, Atikah itu nggak boleh ke masjid karena saking cantiknya. Ya, jadi kalau di masjid itu yang bikin fitnah itu terlalu cantik atau terlalu jelek. Ya. Kalau terlalu jelek orang takut, katanya ada mak lampir di masjid. Kalau terlalu cantik ya nggak khusyuk orang. Nah, Umar akhir terbunuh. Ketika Umar terbunuh, Atikah dinikahi oleh Zubair. Dan nanti Zubair juga terbunuh. Setelah itu dinikahi Husain. Oh, ini pahlawan semua tuh. Abdullah, Umar, Zubair, Husain. Husain bin Ali. Akhirnya Husain terpenggal juga. Maka Atikah diberi julukan istri para syuhada. Mungkin sahabat setelah itu nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Mesti mati gitu. Putra-putra dari Zubair yang paling populer adalah Abdullah bin Zubair karena nanti dia jadi gubernur Makkah yang akhirnya terpenggal lahirnya ya. Kalau lihat video-video ISIS itu memang ngeri ya. Ya ada orang disembelih, ada. Tapi kalau baca kisah Nabi dan sahabat itu juga ternyata ngeri juga ya kan. Perang itu penggal lehernya dan macam-macam. Nah, inilah Zubair ibnul Awam yang masuk Islam ya. Memang Zubair ini yaitu keturunan Khuwailid ya, keluarga besar dari Khadijah ya, orang kaya ya, dia pandai berdagang ya. Itu Zubair ibnul Awam. Dan zaman dulu kalau ikut perang itu harta rampasan perang diberikan kepada pasukan. Ya, nanti dihapus di zamannya Umar bin Khattab. Maka orang tuh kaya, pulang dari perang ya kaya. Ya, walaupun itu menguji keikhlasan seseorang dalam peperangan. Ya. Nah, itulah Zubair. Nah, Zubair itu terkena fitnah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab itu wafat, dibunuh orang Persia. Ya, jadi imam, ya dulu itu kayaknya nggak ada pas pampres ya. Jadi orang sholat itu di belakangnya siapa aja, ternyata orang Persia. Ya. Maka Umar ditusuk dengan pisau yang bermata dua gini. Tusuk kemudian naik ke atas ya. Umar kemudian sakaratul maut. Nah, kemudian menunjuk 6 orang untuk tim formatur pemilihan khalifah. Nah, jadi kalau HTI itu bilang khalifah, sistem khalifah itu nggak baku, ya. Malah HTI mengklaim bahwa Turki Utsmaniyah itu khilafah atau daulah.
Nah, Turki Utsmaniyah itu kan kerajaan, ya kan? Nanti kalau kita baca detail ya macam-macam untuk rajanya. Ada yang membunuh calon penggantinya atau ya dan seterusnya. Tapi memang nilai Islam ada saat itu. Makanya Felixio itu kan mesti bicaranya tentang Turki Utsmaniyah. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman jangan golput kalau pemilu, ya kan? Kalau golput ya coba kalau HTI golput kan banyak yang ikut. Nah, itu repot itu pemilu di Indonesia. Nah ini Zubair itu jadi tim formatur setelah Umar bin Khattab itu wafat. Ada siapa itu? Utsman, Ali, kemudian Zubair ibnul Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6. Ini generasi yang pertama masuk Islam. Akhirnya Utsman terpilih jadi khalifah. Cuman Utsman itu akhirnya memendam persoalan. Utsman itu menjadi khalifah lama, 12 tahun. 6 tahun pertama lancar aja. Ya, 6 tahun kedua mulai muncul fitnah. Ya. Fitnahnya itu pertama, ya, fitnah ke Utsman itu dari 50 gubernur yang ada, 5 diambil dari keluarganya atau dari familinya. Nah, berarti Utsman nepotisme. Tapi nepotisme dalam Islam kalau dicontohi Utsman berarti boleh. Asal nepotisme yang benar. Ya, tidak kemudian anak kecil nggak bisa apa-apa jadi wapres. Nah itu repot itu ya. Karena kalau dihitung ke atas, wapres kita ini kan hebat-hebat semua. Ya, ada Malik Budiono, ya kan? Siapa aja itu. Ya. Nah, kalau tiba-tiba anak kecil sekolah aja ya, enggak jelas sekolahnya, mau jadi wapres malah niat jadi pres ya. Nah tapi itu sensitif, isu yang sensitif. Umar aja nggak berani. Ya. Orang Arab itu rasa kabilahnya kan tinggi. Dan di antara orang-orang yang ditunjuk oleh Utsman itu adalah generasi Tulako. Generasi Tulako itu adalah generasi yang masuk Islam saat penaklukan Mekah. Bisa bayangkan, orangnya bebalnya kan nggak karuan. Ya, diajak masuk Islam sulit sampai penaklukan kota Makkah. Ya. Nah kalau Mekah itu ditaklukkan, orang masuk Islamnya kan antara takut dibunuh atau apa, pengen menyelamatkan diri dan lain-lain. Jadi apa ini? Kenapa disebut generasi Tulako? Karena ketika Rasul menaklukkan Mekah itu orang-orang Mekah berkumpul di sekelilingnya. Dan itu kan famili-famili semua, Quraisy itu kan familinya. Ya. Nah kemudian Rasul tanya, gimana pendapat kalian tentang aku? Ya mereka ngomongnya baik-baik, Anda saudara kami yang baik. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, idhabu fa'antumut tulako. Ya, silahkan kalian pergi, kalian bebas. Nah, itu disebut generasi tulako. Generasi tulako itu. Nah itu yang kemudian jadi gubernur. Di antara yang diganti itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah disitulah fitnah ke Utsman datang. Ya, fitnah kedua kan ada pemberontak-pemberontak itu. Nah Utsman itu terlalu halus, mirip Prabowo. Ya. Nggak segera mecat Gibran atau mengadili Jokowi. Ya. Sangat halus sampai fitnah itu muncul. Utsman terbunuh. Dan yang membunuh rombongan. Jadi makanya bingung siapa yang membunuh Utsman. Nah itu bingung. Sementara handphone nggak ada, ya kan? Internet nggak ada. Nah kejadiannya terjadi di pemerintahnya Utsman. Sementara di Mekah ya ada, di Madinah ya ada siapa? Ada
istrinya Rasulullah SAW, Aisyah, ada Zubair, ada Tolha. Ya. Mereka berangkat ya, kemana? Menuju tempatnya Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali jadi khalifah pengganti yang keempat. Tujuan mereka itu apa? Untuk konfirmasi siapa yang membunuh Utsman dan hukuman apa ya, yang pantas untuk dia. Tapi masalahnya konfirmasi bahwa pasukan itu kan demo yang tidak terkoordinir namanya. Jadi sampai daerah-daerah tertentu ada pasukan yang gabung. Nah, pasukan yang gabung-gabung itu adalah provokator-provokator itu. Yang mereka bawa bom molotov dan lain-lain itu. Ya. Sampai ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dua pasukan ini ketemu, pasukannya Ali, pasukan Aisyah, tapi sudah ada gerombolan-gerombolan lain dari Mesir, dari mana. Yang mereka itulah yang membunuh Utsman. Ya, nah ketika perundingan Ali dengan Zubair, ya, dengan Tolha, dengan Aisyah, ini pasukan udah gerak, sudah perang sudah berkecamuk dan nggak bisa dihentikan. Itu disebut perang Jamal. Nah itu, ketika rundingan itu Ali itu tanya sama Zubair, ini kan bertemu ya, bertemu suasana panas, ini teman semua. Ali itu ya menantunya Rasul, Aisyah istrinya Rasul, Zubair sama Tolhah ya temannya Ali. Ali bilang sama Zubair, Zubair apa kamu lupa? Zubair tanya apa? Dulu waktu Rasul masih hidup, ya Ali itu duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Zubair datang senyum-senyum. Kemudian Rasulullah tanya, ya Zubair, bagaimana cinta kamu kepada Ali? Ya, Zubair bilang, aku mencintai Ali melebihi diriku sendiri. Tapi kemudian Rasulullah SAW bertanya, lalu kenapa kamu memerangi dia? Jadi Zubair lupa hadis itu. Ketika diingatkan Ali, dia ingat, oh iya. Rasul sampai tanya, seberapa jauh kamu cinta sama Ali? Saya mencintai Ali melebihi diriku sendiri. Lalu kamu kenapa memerangi Ali? Nah karena Zubair tahu dan perang sudah berkecamuk, nggak bisa dikendalikan, Zubair pergi dari medan perang. Ya. Ketika Zubair pergi dari medan perang itu dia dikuntit ya, oleh seseorang. Ya. Ketika Zubair lagi sholat, ya, pedang dan lain-lainnya ditinggalkan, ada orang yang bernama Amr bin Jurmus yang kemudian memenggal, ya, membunuh Zubair ibnul Awam. Nah itulah zamannya Ali disebut dengan fitnatul kubro, yaitu terjadi fitnah yang besar zamannya Ali. Jadi kalau ada orang bilang khilafah kalau tegak itu nggak ada perang, nggak ada orang zina, nggak ada riba, nah itu nggak benar, ya kan? Dalam hidup itu pilihan, ya mau Islam atau enggak. Ketika khilafah tegak misalkan ya, itu ya tetap zaman Nabi aja ada orang zina, ya kan, ada orang apa kafir, ya ada orang munafik, ya zaman Nabi itu ada orang mencuri, ya dan yang mencuri itu bangsawan zamannya Nabi itu. Dan ketika mau dipotong tangannya orang ragu-ragu. Ini gimana ini kalau orang rakyat kecil kan seret aja langsung potong tangannya ya kan. Tapi ini bangsawan, orang mulia, gamanya strata sosialnya tinggi. Nah maka Rasulullah SAW kan terkenal hadisnya itu ya. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, fakoto'atuha, saya yang akan motong tangannya. Ya. Nah jadi jangan tertipu kalau bayangin khilafah, terus apa-apa ada. Terus ditanya sistem khilafah itu gimana? Ya. Kalau mereka punya teori begini-begini, kenapa Anda dukung Turki Utsmaniyah? Kenapa Anda mengatakan khilafah Islam itu sejak zaman sahabat sampai Turki ya kan?
Lah padahal khilafah ya 4 sahabat itu kalau 5 tambah Hasan. Setelah itu kan kerajaan. Ya, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmaniyah itu kerajaan. Ya, jangan disebut khilafah. Di situ aja juga intriknya besar. Zamannya Ali disebut dengan Fitnatul Kubro. 3 kali perang tuh Ali melawan kaum muslimin, pertama dengan istrinya Nabi, padahal Ali itu apa menantu Nabi. Yang kedua sahabat lawan sahabat, Ali melawan Muawiyah. Yang ketiga Muslim lawan Muslim, Ali melawan Khawarij. Ya. Nah jadi tidak usah bermimpi. Kemudian sistem pemerintahan Islam. Ya sistem pemerintahan Islam itu kalau dengan demokrasi ya deket-deket aja. Apa deketnya? Pertama, pembagian kekuasaan. Ya. Jadi ada eksekutif, yudikatif, legislatif, gitu kan. Ada pembagian kekuasaan. Yang kedua, ada pemilihan tidak berdasarkan keturunan. Walaupun mungkin nanti yang jadi keturunannya, ya tapi berdasarkan pemilihan rakyat. Apakah pemilihan langsung seperti zamannya Ali, atau lewat ahlul hali wal akdi seperti zamannya Utsman. Ya, itu demokrasi ya seperti itu. Ya, coba. Kemudian kalau khilafah itu presidennya seumur hidup, lah itu malah medeni. Ya kan? Ya kalau presidennya umurnya kira-kira masih 60 tahun terus mati ya lumayan, ya kan? Kalau sampai 80 tahun, 90 tahun utuh gitu ya, serang ngerti apa-apa. Ya. Habis itu kalau kekuasaan itu terlalu lama ya sulit ya orang itu untuk, karena sehatnya organisasi itu kalau ada rotasi kepemimpinan. Itu sehatnya organisasi, ya. Dan sehat kalau dilalui dengan mekanisme yang sudah diatur sebelumnya, jadi bukan kudeta. Semua ahlus sunnah wal jamaah itu enggak setuju dengan kudeta. Ya, kenapa? Yang rugi mesti rakyat kalau kudeta itu. Ya. Dan negara yang paling banyak kudeta itu ya Afrika itu. Kenapa sekarang Barat itu ekonominya sulit? Ya karena mereka selalu punya negara jajahan yang diserap. Ya, dulu Asia, sekarang Asia banyak yang sudah merdeka. Ya. Afrika, dan paling ngeri itu yang jajahannya Perancis. Perancis itu seolah-olah manusiawi, tapi kalau punya jajahan paling ngeri, saling membunuh. Ya, karena dia akan mensupport, ya ini A sama B, suku A sama suku B, nanti support suku A supaya bunuh suku B. Nanti kalau suku A ini sudah susah diatur, ganti yang dibantu suku B untuk bunuh suku A. Jadi gitu aja Afrika itu ya, enggak selesai-selesai. Ya. Nah, jadi ini cerita tentang Zubair ya, sekalian cerita tentang khilafah ya. Walaupun nanti akhir zaman, nah ini beberapa ulama juga nyebut nanti Islam itu jaya kapan? Ya, zamannya Imam Mahdi, itu mendekati kiamat itu. Zamannya Imam Mahdi itu tidak disebutkan tidak ada kriminalitas, tetapi kemakmuran itu ada semua. Salah satu orang nggak melakukan kriminal itu apa? Makmur, ya kan? Kalau ada kriminal, ya karena nggak makmur. Coba negara yang makmur itu ada kriminal nggak? Amerika itu sekarang sebenarnya lagi berat, banyak gelandangan. Sementara sistem sosial di Amerika nggak dibangun.
Nah, sudah lari balik lagi. Nah, disitulah pasukan Islam terkepung. Ya. Nah, ketika terkepung itu di antara yang the most wanted, yang paling dicari adalah Muhammad. Di mana Muhammad? Nah, ketika ya Rasulullah SAW itu yang paling dicari, nah Rasul itu dikelilingi oleh orang-orang Ansor. Ya, orang Ansor itu petani. Kalau zaman sekarang petani sama pedagang itu kuat petani. Kalau zaman dulu kuat pedagang. Kenapa? Petani itu meng omahe gini ya, nanti ke ladang balik lagi. Kalau pedagang dari Mekah sampai negeri Syam 1.500 km perjalanannya. Melewati padang pasir yang panas. Jadi fisiknya kuat-kuat. Ya, ketika Rasul dilindungi orang Madinah itu ya kedodoran juga. Yang tampil berikutnya siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Ya, Tolhah yang kemudian melindungi Rasulullah SAW ya, bersama 12 orang Ansor. Ini Tolhah. Nah, Tolhah ini memang ya jagoan juga, tapi tetap kalah sama Ali. Nah, Tolhah itu juga orang kaya. Ya, maka disebut Al-Khair ya karena kebaikan yang banyak. Juga Al-Fayyad ya karena kekayaan yang melimpah. Al-Jud ya karena dermawan. Di Tolhah ini, jadi sahabat Nabi generasi awal, Asabiqunal awalun, itu orang kaya semua. Ya, walaupun ada juga nanti yang miskin-miskin juga ikut. Ya. Nah, kita yang sering ditanamkan yang miskin-miskinnya, bukan yang kayanya, ya kan? Karena kalau sahabat Nabi itu orangnya kaya-kaya, ya ada Abu Bakar, ya kan? Ada Utsman, Umar, Tolha, Zubair, itu kan kaya semua. Dia sedikit menyelesaikan persoalan tuh, orang kaya itu. Rasul mau hijrah, bilang sama Abu Bakar, saya mau hijrah. Abu Bakar bilang, sudah saya siapkan kendaraan yang terbaik. Ya kan? Kenapa? Orang kaya. Nek sahabatnya miskin, ya tak sangoni dongo. Ya, jadi repot lagi itu ya kan. Ya, ya makanya banyak yang kaya sahabat Nabi ya terutama generasi yang awal. Nah termasuk Tolhah ya. Ini Tolhah ini dapat kaya. Nah Tolhah itu ketika wafatnya sama. Jadi trio ya. Aisyah, Zubair, Tolhah. Nah ketika dijelaskan sama Ali, perang itu udah berkecamuk. Ya sebenarnya Zubair sama Tolhah itu udah menyesal dia kenapa tadi rombongan ke sini. Tidak disaring dulu rombongannya. Ya, kalau kemarin kan demonya UIN PMII. Ya saya udah WA di grup Padukuhan Ambarukmo. Kalau PMII murni nggak mungkin ribut. Nggak berani dia. Bisa diajar sama masyarakat. Tapi kalau nanti ada provokator PMII kemudian sampai malam demonya, ya memang orang Islam ya sulit kalau mau ngamuk itu. Misalnya PMII, ya kan. Nanti maghrib ya dia kan harus maghrib. Kami demo tapi nggak sholat, nih malah keliru ya kan. Nah, akhirnya sore selesai. Ya. Cuman demo kalau di UIN itu zolimnya gede banget. Karena setiap kali demo di situ nutup jalan, itu kreditnya nggak karuan jalan itu. Baik yang ke barat, ke timur, selatan, utara, kredit semua udah. Kalau demonya di UIN, nah itu zolimnya di situ. Ya. Nah Tolha juga gitu. Ya, ketika Tolha itu sadar bahwa ini langkahnya kurang tepat ya, berhadapan dengan Ali, maka dia juga keluar dari medan pertempuran ya karena pertempuran udah nggak jelas ya. Nah kemudian dipanah kena lehernya dia, yang mana adalah Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi ya. Marwan ini ya keluarganya Umayyah sebenarnya ya.
keluarganya Bani Umayyah, keluarganya Utsman. Nah, maka kemudian dia meninggal di umur 62 tahun. Nah, itu ya. Jadi ingat tadi ya, pemuda, ya, dia yang umurnya lebih tua. Jangan sibuk dengan orang-orang tua. Kalau dengan orang tua itu pokoknya baik aja lah, sama Pak Dukuh ya, sama siapa depan rumah itu Mbak siapa? Mbak Bu Yanti. Nah, itu ya baik-baik aja. Tapi kalau mau ngajarin kebaikan yang lebih serius ya anak-anak muda, ya anak kecil enggak. Dan Rasul juga menyebut an-nasu ma'atin. Ya, manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang ada emas, perak, ya, nikel dan lain. Khiyarohum fil jahiliyah, khiyarohum fil Islam. Kalau dia itu cemerlang di masa jahiliyah, dia juga cemerlang di masa Islam. Jadi sahabat-sahabat itu dipilih Rasulullah anak-anak muda dan rata-rata cemerlang. Walaupun cara pendidikan Rasul itu ya luar biasa ya. Semua orang di sekeliling Nabi mesti berprestasi. Nggak ada yang enggak ya. Nah, dia berlatih ya untuk mendidik anak Nabi. Ya, orang-orangnya berprestasi semua. Ya, di sekeliling Nabi masuk Islam semua, jadi pejuang semua. Kecuali rekayasa Allah ya Abu Thalib nggak masuk Islam. Ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi? Yang di Gowo ada yang baru? Yang di Gowo ada yang baru, yang S2 kemarin? Ya? Oh ya, dari kemarin ayahnya dari mana? Nah, abinya dari mana? Hah? Oh ya, Kendari. Kemarin kesini abinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau lihat-lihat di buku ini ternyata disebutkan semua nama-nama yang masuk Islam ya. Ya, nanti ada Bilal bin Rabah, ya ada Ammar bin Yasir. Nah, ini kelompok miskin ini ya. Kelompok miskin ada juga Khabbab al-Arad, yaitu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam tapi miskin. Ya. Nah, harapan saya ya Anda yang jadi yang kaya saja ya. Cuman gini, kalau Allah menakdirkan kita terbatas rezekinya, ya jadilah orang yang bersyukur. Jadi tetap seperti itu, jangan materialis ya, yang penting kaya ya. Karena kalau jadi orang materialis nanti jam tangannya harganya 11 miliar. Nah, kalau jam tangannya aja 11 miliar, Anda bisa bayangkan, dia banyak sedekah. Ya kan? Dia kalau punya uang lagi, mesti akan beli yang lain lagi. Terus kalau jam tangan tuh harganya 11 miliar, fungsinya untuk apa? Apa bisa terbang? Atau kan yang delok jam tuh. Jadi Anda lihat fungsinya, jangan lihat. Yang penting harganya prestisius. Udah gitu, kalau Anda pakai, orang-orang nggak ngerti, jengkel tuh. Ya, Anda sudah gayanya tangannya gini terus. Orang nggak ngerti. Itu masih mending. Kalau Anda ngaku orang nggak percaya, malah jengkel lagi tuh. Ya kan? Di jamku larang. Orang-orang batin paling KW. Ya.
Nah, jadi apa perlunya ya orang itu foya-foya seperti itu ya? Ternyata itu memang tradisi orang materialis. Ya, dan itu di-blow up oleh televisi. Misalkan Raffi Ahmad beli mobil harga sekian, beli ini. Terlepas orang memuji dia orang baik, tetapi gaya hidup seperti itu nggak dikenal dalam Islam. Ya. Jadi Anda jangan membayangkan kayak gitu. Ya. Besok saya harus gini, mobil saya gini, jangan. Harus imbang antara ya, kita itu menikmati hidup dengan kebaikan di masyarakat. Ya. Apa kita sudah memperhatikan tetangga kita? Sekarang ini hati-hati ya, atas nama Islam itu sebenarnya kan bisnis. Misalkan biro umroh, ya, dia akan bilang ibadah terbaik adalah umroh, ya toh? Padahal umroh itu sunnah hukumnya. Kok bisa disebut ibadah terbaik? Sementara menolong tetangga wajib. Jadi kalau ada dua pilihan ya, nulung tetangga sama umroh, batalkan umrohnya. Ya, tolonglah tetangga. Ya, kenapa? Lah umroh itu cuma sunnah kok, ya kan? Sementara menolong tetangga itu wajib. Ya wajib harus didahulukan. Ya 30 juta itu bantu tetangga itu bisa banyak loh. Ada yang cuma butuh modal buka angkringan 2 juta. Ya. Berarti nek 30 juta bagi luru wis wong 15 buka angkringan ya kan. Belum lagi ada tetangga kita yang nggak kuat bayar SPP. Ya dia tetangga atau teman kita. Yang bayar SPP anaknya berapa? 8 juta, nggak kuat. Ya mestinya wes tak jamin anakmu. Kan lihat gitu harusnya. Ya apalagi anaknya ya solih, baik, pinter ya. Nah, jadi gaya hidup ya, jangan terbawa oleh gaya hidup. Dan jangan terbawa. Yang paling sulit itu pertama keluarga. Kadang-kadang keluarga itu menuntut kita untuk kaya. Ya. Teman-teman seangkatan pulang udah bawa mobil. Kita masih numpak bis. Gitu. Nah, itu yang repot terus keluarga kita. Ibu, bapak. Ya, artinya gini juga. Nanti kalau jadi bapak, ya jangan nuntut anak seperti itu. Yang penting solih, yang mandiri, udah arep mulai numpak bis, numpak sepur, melaku ya terserah. Nggak usah dituntut, harus punya mobil gini-gini. Ya, karena apa? Ya korupsi seringkali ya dari keluarga, dari istri. Anda nanti kalau jadi istri ya jangan macam-macam. Ya. Di sini yang ditangkap kepala bea cukai gara-gara anak dan istrinya. Rumahnya mewah kayak istana, nggak ada yang tahu. Ya. Taunya apa? Istrinya di sosmed. Di luar negeri bawa tas, anaknya di Australia, wah bawa. Nah, karena pamer gitu ditelusuri siapa suaminya. Suaminya PNS. PNS atau tuku PNS bea cukai ya, mesti korupsi ini. Ya benar, hilang dia. Tangkap KPK. Ya. Nah, jadi di sini kan kepala bea cukai sama di Timoho. Bilik Kayu dulu namanya ya, sebelah utaranya apa? Resto apa? Timoho Resto apa itu? Itu di utaranya. Belakangnya, timurnya rumahnya dia. Dulu kalau saya jalan-jalan lewat situ, rumah sopo, gitu, tutupan, gede gitu kan. Ternyata itu tembusannya dengan warungnya itu. Nah warungnya itu untuk money laundry, cuci uang. Ya. Oh ya, oke, monggo silakan. Ya. Kalau itu ya, jadi hati-hati, jangan terbawa pola itu. Karena justru Anda yang menguatkan suami. Ya, menguatkan apa? Untuk rajin kerja, gitu aja ya kan. Kalau gaya hidup ya biasa aja. Suami rajin kerja. Ya. Kalau hitungannya hitungan akhirat kayak gitu ya. Jadi belum tentu dibalas di dunia. Nah maksud saya jadilah orang yang kaya. Tetapi seperti para sahabat. Ya, tidak kemudian makan di restoran mahal, di foto, di share di grup RT.
Ora tau nukok ke, ora tau njajak ke, ming pamer ya. Karena hidup sekarang itu ternyata kebahagiaan itu karena pamer. Ya. Bukan murni bahagia. Bukan. Ya, itu yang kayaknya itu dari zaman dulu ya, tapi sekarang lebih parah ya karena ada sosmed. Ya, bagaimana kita bisa pamer. Baik, itu coba dibuka. Kok belum ada yang ngetok? Oh iya. Itu kucingnya itu sejak kecil dirawat anak saya. Jadi dia lebih banyak bergaul dengan manusia daripada dengan kucing. Sehingga diperlakukan apapun dia itu nggak merasa bahaya. Kalau dengan manusia itu dikeplak kepalanya dia juga nggak merasa bahaya. Oh ini udah selesai ya. Yang lain masih dengerin. Nah itu dua sahabat ya pagi hari ini ya kita sirohnya pelan-pelan aja ya. Karena memang siroh ini kalau mau dibuat cepet ya seperti pelajaran ya bisa. Tapi kita nggak usah seperti pelajaran ya bisa kemana-mana ya. Seperti Zubair ya jadi tim formatur ya sehingga Anda jadi mengerti tentang tim formatur juga. Di zamannya Umar itu sudah ada tim formatur. Baik itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan diminum dan dimakan. Nanti kita ke depan masih melanjutkan masuk Islamnya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Cil. Amin.